Indonesia ternyata punya rudal paling ditakuti dunia. Salah satu alat perang yakni diperhitungkan dunia adalah peluru kendali alias rudal. Senjata ini mampu melumat kekuatan musuh dengan jarak tembak yang sangat jauh. Sedangkan Indonesia adalah kekuatan terbesar di Asia Tenggara, bahkan belahan bumi selatan. Meski harus bersaing ketat dengan Australia untuk memperkuat kekuatan militernya, Indonesia mulai membeli dan belajar membuat senjata tempur secara besar-besaran. Salah satu senjata yang mendapat perhatian besar adalah rudal penghancur. Diam-diam saat ini Indonesia ternyata memiliki banyak sekali rudal penghancur yang sangat ditakuti militer di kawasan Asia Tenggara. Daya serangnya di darat maupun di udara membuat negara tetangga ketar-ketir. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia sudah seperti penguasa dengan kekuatan militernya. Dan inilah 6 rudal penghancur milik Indonesia yang kehebatannya diakui oleh Asia Tenggara. Yang pertama adalah rudal Yacon P-800. Rudal paling ditakuti milik TNI Angkatan Laut. Rudal buatan Rusia ini dikenal legendaris ditakuti oleh militer Amerika. Rudal Yacon punya daya jelajah jarak menengah supersonik strategis generasi keempat yang baru digunakan oleh Rusia, Indonesia, Vietnam, Suriah, dan India. India menanamkan rudal ini sebagai rudal BrahMos. Diambil dari dua nama sungai Brahmaputra dan Moskva. Hasil joint venture India dengan negara Rusia, rudal ini memiliki jarak tembak 300 km atau setara dengan jarak ke Surabaya ke Semarang. Sedangkan hulu ledaknya adalah 200 kg di Asia Tenggara. Rudal Yacon hanya digunakan oleh negara Vietnam dan Indonesia. Perbedaannya, negara Vietnam menempatkan rudal di silo atau tempat peluncuran di pantai, bersifat statis untuk kepulauan defensif untuk menghadang kapal-kapal perang Cina yang bersengketa dengan Vietnam tentang kepulauan Sparkly. Sedangkan Indonesia menempatkannya di atas kapal perang yang bersifat dinamis, bisa digunakan untuk keperluan ofensif maupun defensif. Hal ini membuat peta pertahanan keamanan di Asia Tenggara berubah, terlebih setelah sebuah kapal perang angkatan laut yaitu KRI Oswald Siahaan 354 sukses melakukan uji coba penembakan rudal Yacon di Samudra Indonesia pada tahun 2011. Perubahan ini terjadi karena sampai saat ini negara ASEAN lainnya masih mengandalkan rudal jarak pendek saja. Selain kecepatannya yang tinggi, sekitar 2,5 kali lebih cepat, suara keunggulan rudal Yacon adalah kemampuannya untuk terbang pada ketinggian yang hanya 5 hingga 10 meter di atas permukaan laut. Ketinggian yang serendah ini sulit ditangkap radar sehingga kedatangan rudal Yacon hanya bisa dideteksi secara virtual. Pada saat rudal sudah berada sangat dekat dengan sasaran saat ini, tidak ada waktu lagi untuk menghindar. Rudal Yacon milik TNI Angkatan Laut sudah menerjangkan kapal perang milik lawan. Menurut sumber saat ini, 16 kapal perang KRI milik TNI Angkatan Laut sudah dilengkapi dengan rudal Yacon, yaitu sejumlah 6 fregat dan 10 korvet fregat yang telah dilengkapi dengan rudal Yacon. Adalah KRI Ahmad Yani 351, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355, KRI Karel Satsuit 356, KRI Slamet Riyadi 352, KRI Yosodarso 353, dan KRI Oswald Siahaan 354. Nantinya kapal selam baru TNI AL juga dilengkapi dengan rudal Yacon, karena rudal yang memang bisa diluncurkan dari bawah laut. Yang kedua adalah rudal Raytheon AGM-65K2, rudal udara tercanggih milik TNI Angkatan Udara. Rudal Raytheon AGM-65K2 adalah salah satu rudal andalan Indonesia yang dipasang pada pesawat tempur F-16. Rudal ini memiliki diameter 300 mm dan panjang 2,7 meter. Jika digunakan dalam keadaan baik, rudal bisa menempuh jarak hingga 24 km. Rudal ini sendiri memiliki kecepatan 1.100 km per jam. Jadi bisa dibayangkan betapa cepatnya rudal ini bergerak sebelum akhirnya mengenai sasaran rudal Raytheon AGM-65K2. Diproduksi oleh Amerika dan telah digunakan oleh 30 negara di dunia hingga sekarang. Produksi rudal ini sudah sampai 70.000 unit sejak pertama kali dibuat pada tahun 1972. Rudal ini menjadi senjata andalan Indonesia yang dioperasikan oleh skuadron bersama 10 unit F-16 serta 24 unit F-16 seri C atau D. Yang ketiga adalah rudal KH-59ME, rudal anti kapal andalan Indonesia. Dalam sejarah perebutan Irian Barat, Indonesia harus melobi negara besar agar bisa bersaing dengan negara Belanda. Lalu dengan kecerdasan dan lobi hebat Presiden Soekarno ke Rusia, kala itu Indonesia bisa menerima bantuan senjata berupa rudal yang bisa menghancurkan kapal induk Belanda bernama Karel Doorman. Rudal itu bernama AS-1. Channel rudal ini mampu memukul Belanda melalui pesawat hingga mereka rela melepaskan Irian Barat
Setelah era hebat, rudal S1 Channel memang berakhir, tapi TNI ingin mengulang kehebatan itu dengan rudal jenis baru bernama rudal KH-59ME. Rudal ini masih membuat Rusia dan nantinya akan dipasangkan ke pesawat tempur jenis Sukhoi Su-27 dan Su-30 milik TNI Angkatan Udara. Rudal ini mampu menempuh jarak 115 km dan kecepatan luncur mencapai 1100 km per jam. Hingga sekarang senjata ini telah dipakai oleh negara Indonesia, Tiongkok, dan Korea Utara. Yang keempat adalah rudal Exocet mm 40 Blok 3. Rudal anti kapal high subsonic rudal Exocet adalah nama yang tak asing lagi di kalangan TNI AL di Indonesia. Pasalnya rudal jenis ini telah sejak lama dipakai untuk memperkuat pengamanan Indonesia. Kemampuannya yang sangat hebat membuat rudal anti kapal ini banyak dipakai oleh angkatan laut di seluruh dunia, termasuk negara Indonesia, Yunani, dan Peru. Rudal Exocet MM40 Blok 3 adalah varian baru yang dimiliki oleh Indonesia. Sebelumnya Indonesia telah memakai Blok 2 dan sering digunakan untuk uji coba. Rudal Exocet mm 40 Blok 3 memiliki panjang 5,8 meter dan bobot 870 kg. Untuk masalah jangkauan, rudal ini mampu menempuh jarak hingga 200 km, sebuah jarak yang signifikan, terutama jika digunakan saat perang. Rudal penghancur kapal perang buatan Prancis yang dimiliki TNI AL dan telah dipasang pada sejumlah kapal perang itu merupakan rudal Exocet generasi Mutakhir. Rudal ini kabarnya bisa menghantam sasaran pada jarak 200 km. Kapal perang yang bisa dibuat rusak parah oleh hantaman sebuah rudal Exocet mm 40 Blok 3 ini bahkan masuk kapal induk seperti yang dimiliki oleh Amerika dan Cina. Jika sejumlah rudal mm 40 Blok 3 yang berpemandu GPS itu ditembakkan sekaligus ke kapal induk besar, kemungkinan kapal induk tersebut akan mengalami kerusakan. Indonesia memang sudah sejak lama pada tahun 90-an menjadi pelanggan penggunaan rudal Exocet, mulai dari rudal Exocet AM39 yang bisa diluncurkan dari jet tempur atau helikopter, rudal Exocet mm 40 Blok 2 dan Exocet mm 40 Blok 3. Yang kelima, rudal R73, rudal pemburu paling hebat milik TNI Angkatan Udara pada awal tahun 2000-an. Lini rudal di Indonesia terbilang masih kalah jauh dengan negara Malaysia. Bahkan selama 3 dekade negeri ini hanya bertumpu pada rudal lawas yang berusia puluhan tahun. Untuk lepas dari kepunahan, TNI AU akhirnya memesan Sukhoi 27 dan Su-30 yang diharapkan akan memberikan tempat sebesar-besarnya untuk rudal. Sayangnya rudal ini baru terbeli 10 tahun pasca pesawat tempur Sukhoi masuk ke Indonesia. Rudal R73 dibuat oleh negara Rusia sebagai pelengkap beberapa pesawat tempur seperti pesawat tempur Sukhoi. Rudal ini memiliki berat hingga 105 kg, panjang mencapai 2,93 meter. Rudal ini pertama kali dibuat Rusia pada tahun 84 dan masih berlanjut hingga sekarang. Rudal ini dipakai oleh banyak negara di dunia karena kehebatannya dalam bertempur. Tak pelak negara Indonesia, Suriah, hingga negara Korea Utara pun rela untuk membelinya. Yang keenam adalah rudal RBS-15 MK3. Rudal hebat buatan kapal cepat. Rudal RBS-15 MK3 adalah salah satu rudal multi-platform yang sangat hebat hingga kini. Rudal ini bisa dipasangkan pada truk pesawat tempur hingga kapal perang. Rudal RPS-15 MK3 di Indonesia memasangkannya pada kapal cepat rudal KCR. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 14 unit peluncur rudal RPS-15 MK3 yang bisa membuat negara tetangga ketar-ketir. Rudal RBS-15 MK3 memiliki panjang hingga 4,35 meter dengan wingspan 1,4 meter. Berat satu rudal bisa mencapai 800 kg dengan jarak tempuhnya 200 km. Kecepatan rudal ini lumayan tinggi hingga akan mengenai sasaran dalam jangka waktu yang sangat singkat. Rudal RBS-15 MK3 adalah rudal hebat milik Jerman yang nyaris dipakai banyak negara di Eropa, seperti negara Swedia, Polandia. Bagaimana menurut pendapat kalian terhadap 6 rudal milik Indonesia ini? Memang modernisasi dan amunisi rudalnya sangat diperlukan untuk siaga pertahanan militer Indonesia di masa depan.